Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih. Bertemu kembali dengan saya dalam seri pelajaran kita pada saat ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita ini. Terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat anugerah-Mu, di mana Engkau masih mengizinkan kami kembali berkumpul bersama-sama melalui layanan virtual ini, mempelajari firman Tuhan. Bapa kami di surga, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing dimanapun saat ini kami berada, sehingga kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk memahami pelajaran ini dengan baik nantinya. Dan terlebih, kuasa Roh Kudus kiranya yang mengurapi kami sehingga kami boleh menghidupkannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kami setiap hari, menjadi pertumbuhan kerohanian kami dan juga penambahan pengetahuan kami akan Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini memasuki pelajaran yang ke-13. Judulnya adalah gambaran tentang kesudahan. Menjadi ayat inti untuk pelajaran kita saat ini diambil dari Yunus pasal 1 ayat yang ke-9. Isinya adalah, sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Dan selanjutnya Bapak Ibu, menjadi fokus pelajaran kita pada saat ini terambil dari kitab Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42, lalu Yunus 3 ayat 5 sampai 10, dan juga Wahyu 18 ayat 4, dan terakhir adalah Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 31. Sebagai ikhtisar untuk pelajaran kita pada saat ini Bapak Ibu sekalian, menyatakan bahwa bagaimana karena pada dasarnya pengajaran Alkitab adalah tentang kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, pekabaran utamanya ini berorientasi pada akhir zaman dan kerajaan surgawi Allah. Penerangan eskatologis ini Bapak Ibu disaksikan dan diungkapkan dalam nubuatan-nubuatan apokaliptik dalam Alkitab yang secara jelas dan eksplisit ini mengungkapkan skenario akhir zaman. Wahyu ini juga ditemukan di bagian lain dalam kitab suci melalui peristiwa-peristiwa khusus penghakiman dan keselamatan yang akan terjadi di akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Dalam pelajaran saat ini, 3 dari peristiwa-peristiwa ini telah dipilih yang memiliki ciri khusus yang sama. Semuanya terjadi di akhir sejarah Israel dalam Alkitab dan melibatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu bangsa-bangsa lain. Ini kita bisa bandingkan dengan Kejadian 12 ayat 3 dan juga Kejadian 22 ayat 18. Bapak Ibu sekalian, peristiwa pertama adalah peristiwa dramatis. Ini adalah penghakiman dan pertobatan seluruh penduduk Niniwe. Setelah Nabi Yunus melakukan kampanye penginjilan yang enggan dia lakukan. Peristiwa yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah peristiwa tragis. Ini adalah peristiwa penghakiman dan tidak bertobatnya Belsasar yang berakhir dengan hilangnya kerajaan. Dan peristiwa yang ketiga Bapak Ibu adalah peristiwa yang mulia. Peristiwa ini adalah keselamatan umat Allah berkat kontribusi Raja Persia yaitu Kores. Bapak Ibu sekalian, bahwa akhir zaman adalah kesempatan bagi keselamatan bangsa-bangsa yang pada akhirnya bergabung dengan barisan Israel, merupakan hal yang mengejutkan. Namun, hal ini menunjukkan kerajaan kosmis dari momen eskatologis sesuai dengan nubuatan Paulus.
Sampai dikatakan sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, Bapak Ibu sekalian, seluruh Israel akan diselamatkan. Roma 11 ayat 25 dan 26. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai komentar untuk pelajaran kita pada saat ini, kita ambil topiknya yang pertama, yaitu penghakiman atas Niniwe. Nabi Yunus, Bapak Ibu sekalian, yang merupakan misionaris Israel kepada bangsa Niniwe, ini menceritakan kepada kita kisah tentang keberhasilan sekaligus kegagalannya. Tuhan memanggilnya untuk keluar dari tempatnya di Gad Hefer, 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Sebuah kota kecil di bagian utara Israel kuno pada masa Yerobeam yang kedua. Pada abad yang ke-8 sebelum Masehi, tahun 785 sebelum Masehi. Masa ini, Bapak Ibu sekalian, digambarkan dalam kitab Raja-Raja sebagai suatu masa yang buruk bagi Israel. Karena ketidaksetiaan mereka telah membangkitkan murka Allah terhadap mereka. 2 Raja-Raja 13 ayat yang ketiga. Namun, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. 2 Raja-Raja 14 ayat 23. Sebaliknya, Tuhan menyelamatkan mereka dari musuh. 2 Raja-Raja 14 ayat 27. New King James Version. Ironisnya, Bapak Ibu sekalian, pada saat bangsa Israel tidak setia ini, pada saat bangsa Israel tidak setia inilah Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, untuk berkhotbah kepada penduduknya dengan mendesak mereka untuk bertobat. Yunus memberitahu kita bahwa seluruh kota ini bertobat, yang mana hal itu membuatnya sangat kecewa. Yunus sangat kecewa dengan panggilan misi Tuhan sehingga ia menolak untuk taat. Bapak Ibu sekalian, alih-alih pergi ke utara, ke Niniwe, seperti yang diperintahkan Tuhan, Yunus malah memilih untuk pergi ke selatan, ke Yope. Dan kemudian berangkat ke Tarsis. Kitab Yunus menceritakan kepada kita bagaimana Yunus berakhir di dalam perut ikan yang besar yang memuntahkannya ke daratan. Yunus pasal 2 ayat yang ke-10. Bapak Ibu sekalian, Yunus dikenang sebagai nabi yang ditelan oleh ikan besar karena ia menolak untuk pergi memperingatkan kota Niniwe tentang penghakiman Allah. Ironisnya, bahasa orang Niniwe dalam tulisan kuno berbentuk paku-paku menyimpan kenangan akan keajaiban ini. Dikatakan bahwa tulisan paku dari nama Niniwe berarti ikan besar di kota. Bapak Ibu sekalian, seolah-olah nama kota itu sendiri menunjukkan betapa jauhnya Allah yang dikecewakan oleh umatnya sendiri akan bertindak untuk menyelamatkan sebuah bangsa, bukan Yahudi, yang akan lebih responsif terhadap belas kasihannya. Bapak Ibu sekalian, menarik untuk dicatat bahwa kota Niniwe yang sama kembali dikunjungi 150 tahun kemudian, yaitu pada tahun 630 SM, oleh Nabi Nahum yang menyampaikan pekabaran malapetaka kepada penduduknya karena kejahatan mereka. Khususnya, kasus-kasus ini adalah ilustrasi sempurna tentang bagaimana Allah memperlakukan umatnya dan bangsa-bangsa. Bapak Ibu, di dalamnya kita dapat dengan jelas melihat bagaimana Allah mengulurkan kasih karunia kepada orang-orang berdosa dan bagaimana Dia tetap menghukum mereka karena dosa-dosa mereka yang tak terampuni. Topik selanjutnya yang mau kita lihat adalah bagaimana penghakiman atas Belshazzar.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kisah penghakiman Raja Babel, yaitu Belsazar, mengikuti kisah penghakiman dan pertobatan Nebukadnezar. Seolah-olah penulis Alkitab bermaksud untuk menunjukkan perbedaan antara kedua Raja Babel tersebut. Meskipun kedua raja itu sombong dan berdosa terhadap Tuhan, kedua raja itu tidak menerima penghakiman yang sama, Bapak Ibu sekalian. Nebukadnezar diampuni, dan pasal yang menceritakan pengalamannya diakhiri dengan nyanyiannya yang memuji Allah, yang mampu merendahkan orang-orang sombong. Dan Daniel pasal 4 ayat 37. Sebaliknya, Belsazar yang mengetahui tentang pengalaman ayahnya, Daniel pasal 5 ayat 22, menolak untuk bertobat. Sebaliknya, ia dengan sengaja mengulangi tindakan Nebukadnezar yang merampas kekuasaan. Ini kita bisa lihat dalam pelajaran kita yang kelima, ya, dan pelajaran yang ke-12. Dan bahkan melangkah lebih jauh dari ayahnya dalam kejahatannya. Bapak Ibu Saudaraku, sementara Nebukadnezar hanya berniat untuk membawa bejana-bejana bait suci ke dalam kuilnya sendiri, Belsazar justru minum dan mabuk dari bejana-bejana itu. Memang Nebukadnezar puas dengan mengesampingkan logam-logam lain dari patung tersebut. Kita bisa lihat dalam Daniel pasal 3. Dan hanya menyisakan emas yang melambangkan dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia pun memahami kebodohannya dan mengarahkan pujiannya kepada Tuhan di surga. Dikatakan, yang hidup kekal itu. Daniel pasal 4 ayat 34. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebaliknya, Belsazar memuji semua dewa yang diwakili oleh logam-logam tersebut. Daniel pasal 5 ayat yang keempat. Belsazar dengan sengaja menghina Tuhan. Pada saat dia memuji berhala-berhala itulah sebuah tangan muncul di dinding putih dan menuliskan penghakiman Allah terhadapnya. Bahkan akhir cerita dari masing-masing raja ini menandai kontras di antara mereka. Nebukadnezar yang dipaksa merayap di tanah seperti binatang sebagai akibat dari penghakiman ilahi terhadap kesombongannya, ini memulihkan posisinya berdiri. Kemudian, kebesaran dan kemuliaan miliknya dikembalikan kepadanya. Daniel pasal 4 ayat 36. Belsazar yang duduk di atas tahta dan sangat yakin akan dirinya sendiri, sekarang tidak dapat berdiri dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Lututnya gemetar, saling bersentuhan. Dikatakan, kemudian berserulah raja dengan keras. Daniel 5 ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudaraku, raja memanggil orang-orang bijak untuk meminta pertolongan karena ia tidak dapat membaca tulisan yang ditulis oleh tangan misterius itu di dinding. Bahkan orang-orang bijaknya pun tidak memahaminya. Kemudian Ibu Suri, istri Nebukadnezar, datang dan bersaksi tentang kemampuan Daniel yang luar biasa. Dan dengan demikian, mengingatkan Belsazar akan pengalaman rohani Nebukadnezar. Daniel, Bapak Ibu sekalian, wakil Allah yang telah dihina oleh raja, adalah satu-satunya orang yang dapat membaca dan menafsirkan tulisan penghakiman itu, yang menubuatkan akhir dari kerajaan Nebukadnezar. Daniel 5 ayat 26 sampai 29. 3 kata dalam tulisan di dinding itu merangkum penghakiman terhadap Belsazar, dan dengan demikian Bapak Ibu sekalian menyampaikan gagasan tentang apa yang akan terjadi pada penghakiman itu. Dikatakan bahwa dihitung berarti pertanggungjawaban, ditimbang
menunjukkan evaluasi, dan terbagi berarti penolakan. Selanjutnya, kita lihat tentang penghakiman Kores. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Raja Persia, yaitu Kores, menempati tempat yang unik dalam kitab suci. Kores adalah satu-satunya orang bukan Yahudi yang menerima gelar Mesias atau yang diurapi. Yesaya 45 ayat yang pertama. Alkitab, Bapak Ibu, bahkan lebih jauh lagi menghubungkan Kores dengan juru selamat mesianis, yaitu Kristus sendiri. Melebihi dari penyelamatan Israel dari pembuangan di Babel oleh Mesias Kores, Nabi Daniel melihat Mesias universal yang akan membebaskan manusia dari cengkraman kejahatan. Lebih jauh lagi, sang Nabi tidak hanya menubuatkan peristiwa tersebut. Dengan menyejajarkan 70 tahun Kores dengan 70 pekan penawanan ke Babel, Daniel mengingatkan pembaca akan fakta bahwa pekan-pekan ini harus ditafsirkan secara nubuatan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, 70 tahun mengacu pada tahun-tahun harfiah yang mengarah pada kedatangan Mesias Kores. Yesaya 45 ayat 1. Yang memulihkan Israel historis ke Palestina kuno. Memang Bapak Ibu, Mesias Kores mendukung karakter historis Mesias Yesus Kristus yang peristiwa keselamatannya. 70 pekan sama dengan 70 tahun adalah pekan-pekan nubuatan yang mengarah pada kedatangan Mesias universal yang akan menyelamatkan dunia dari dosa dan dengan demikian Bapak Ibu melalui penebusan memberikan pengampunan dosa. Kesejajaran antara kedua Mesias ini juga ditemukan dalam kitab Yesaya Bapak Ibu sekalian, di mana Mesias Kores dalam Yesaya 45 dan hamba yang menderita dalam Yesaya 53 saling menggemakan satu sama lain dalam sejarah, dalam sejumlah besar tataran linguistik dan tematik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Mesias Kores memainkan peran yang menentukan dalam kejatuhan Babel, musuh terbesar Israel. Ia juga mengembalikan Israel ke tanah mereka. Ezra pasal 1 ayat 1-3 dan bahkan membantu orang-orang Yahudi dalam pembangunan kembali Bait Suci Yerusalem di bawah kepemimpinan Imam Besar Yosua. Ezra 3 ayat 23. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, menariknya, kitab Wahyu menyejajarkan pencapaian Kores dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Peristiwa mengeringnya sungai Efrat yang memungkinkan raja dari timur, yaitu Kores, untuk masuk dan menyebabkan kota Babel jatuh. Ini berfungsi sebagai pola untuk menggambarkan kedatangan Kristus pada akhir zaman. Wahyu 16 ayat yang ke-12. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Kores di sini mempersiapkan dasar bagi kedatangan Kristus di masa depan dan keselamatan umat manusia. Selain itu Bapak Ibu sekalian, Kores adalah tipe Kristus. Peran yang dimainkan oleh Kores dalam kedatangan Kristus yang pertama mungkin mengisyaratkan skenario yang akan terjadi pada akhir zaman sehubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita dapat menduga bahwa peristiwa-peristiwa keselamatan terakhir akan melibatkan individu-individu di luar pola gerejawi yang biasa. Sebagai aplikasi bagi kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dengan cara bagaimanakah teladan Yunus menjadi sebuah peringatan terhadap bias-bias keagamaan? Yang kedua,
Meskipun gereja mungkin gagal dalam menunjukkan kebenaran secara konsisten, bagaimanakah sebaliknya orang-orang di dunia dapat berhasil? Seperti yang Yesus tunjukkan kepada umat beragama pada zamannya. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius pasal 21 ayat 31. Apa yang Yesus maksudkan dengan kata-kata ini, Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, bahwa keadilan juga merupakan bagian dari penghakiman, merupakan jaminan keseriusan Allah dalam tindakan keselamatannya, yang bertujuan untuk membasmi kejahatan dan maut secara total. Dengan cara bagaimanakah ketegangan antara keadilan dan kasih karunia juga merupakan pekabaran, penghiburan, dan pengharapan? Yang keempat, Bapak Ibu, mengapa kita dapat diselamatkan hanya berdasarkan pada kemurahan Allah dan bukan berdasarkan pada jasa kebaikan kita? Yang kelima, ada dua kebenaran penting yang harus kita pahami tentang penghakiman Allah di akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, setiap orang akan diberitahu dan diperingatkan. Yang kedua, akan tiba saatnya ketika sudah sangat terlambat untuk bertobat. Terapkanlah arti penting dari 3 kata dan tulisan di dinding itu kepada gereja di akhir zaman, yaitu dihitung berarti bahwa kita bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Lalu yang kedua, ditimbang, berarti yang baik dan jahat akan dipilah-pilih. Hanya Allah yang memiliki kuasa untuk membedakannya. Lalu yang ketiga, dibagi, berarti keselamatan diberikan kepada orang lain. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, bacalah nasihat dari tulisan Ellen G. White berikut ini. Dikatakan bahwa tidak lama lagi umat Allah akan dipanggil untuk memberikan kesaksian mereka di hadapan para penguasa bumi. Tidak ada waktu untuk kesia-siaan, untuk hal-hal yang remeh, untuk menyibukkan pikiran dalam hal-hal yang tidak penting. Tulisan The Advent Review and Sabbath Herald, 26 April 1982. Pertanyaannya adalah, bagaimana kutipan ini mendorong kita, mendorong Anda untuk membagikan pekabaran dan peringatan Allah di akhir zaman kepada orang-orang yang memiliki otoritas dan kekuasaan? Inilah yang menjadi pelajaran kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akhiri pelajaran kita ini dengan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih Tuhan yang boleh menjadi bagian kami pada saat ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami pelajari. Dan kami sudah menyelesaikan seri pelajaran kami yang ke-13. Biarlah seri demi seri yang sudah kami pelajari, ini kami boleh mengerti. Dengan urapan Roh Kudus, kami boleh menanamkannya dalam kehidupan kami. Dan dengan tuntunan Roh Kudus juga, kami boleh menghidupkannya tahap demi tahap di dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu tetap berdoa dan mendoakan seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan, yang belajar firman Tuhan melalui kanal virtual ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah Engkau yang tetap memberkati mereka. Engkau yang tetap mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Engkau yang tetap menaungi mereka dari segala mara bahaya dan gangguan. Engkau yang tetap memperteguh iman kerohanian mereka. Dan Engkaulah yang tetap menguasai kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan yang baik di waktu-waktu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama kembali belajar firman Tuhan melalui kanal virtual. Biarlah kasih Tuhan yang melingkupi kami dari sekarang sampai selama-lamanya, dan biarlah kiranya Tuhan yang mengampuni segala dosa kesalahan.
Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Bapa, kami persembahkan dua permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.